belajar terus rendah hati dengan titipanmu. Tidak lama dari situ, bertubi-tubi dapat AMI Award, dapat lagi BASF lagu Kini Kau Selusuri Jalan-jalan memori. Hafal mati kayaknya. Penghargaan BASF yang kedua. Hafal. 9495 berturut-turut. Yang pertama kau bukan dirimu, yang kedua kini baru kau rasain lu. Katanya lagunya judulnya apa? Rasain lu. Bertubi-tubi Allah kasih nikmat dan saya sudah datar karena Giska mengingatkan. Bayangkan kalau saya tidak punya guru rendah hati saya. Habis itu BASF Award selesai, AMI Award, penyanyi terlaris bersama Bruri. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Umur tak bisa dibayangkan. Saya dengar penyanyi itu cukup satu lagu yang meledak sudah bisa hidup, apalagi berlagu-lagu. Nggak selesai di situ, dapat AMI Award 1 tahun 2 sekaligus. Duet dengan Bruri sebagai duo terbaik dapat dia. Satunya lagi penyanyi solo terbaik. Lagu apa? Coba. Lagu bekas. Ingatkah kau pada diriku? Betapa sedih rasa di hatiku nanti. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawin lagi? Lucu juga ya orangnya. Banyak jomblo di sini. Kalau punya jodoh pasangan tinggal meninggal, memang sulit untuk melupakan. Karena yang teringat adalah kebaikannya. Tapi kalau jomblo ditinggal kawin lagi, obatnya cuma satu. Obatnya satu. Kawin lagi. Alhamdulillah, astagfirullah. Ya? Lanjut. Jadi Allah itu nikmatnya begitu banyak. Yang saya ingat terus adalah nikmat yang Allah berikan. Betul ujiannya. Nikmat yang membahagiakan, nikmat yang menyedihkan, tidak sebanding dibanding nikmat yang membahagiakan. Lanjut. Nikmat air mata kadang kita ucap-ucap terus, akhirnya menjadi keluhan, sehingga kita lupa nikmat yang membahagiakan yang begitu banyak, yang tidak terhitung lagi. Karena kita manusia kadang tidak adil. Kalkulator kita itu rusak pembagiannya. Kita kalau berbagi pikiran tentang Allah, yang kita
Coba ingat-ingat yang Allah kasih bahagia. Bikin list. Contoh. Ya. Suamiku melirik perempuan lain. Contoh yang satu. Suamiku kasih uang skincare. Suamiku kasih jalan-jalan. Suamiku kasih semua uangnya buat cookie. Pokoknya yang penting ada ki, ada mi, ada ji. Ada mi titi. Ada mie titik. Ada mi antok. Jadi Berarti dia tahu dulu ya. begitu dapat surya, di antara kebahagiaan mendapatkan penghargaan demi penghargaan itu cara Allah untuk menguatkan bahwa Allah seolah-olah bilang, ini loh nikmat yang aku kasih. Suara kamu itu disenangi, penghargaan demi penghargaan. Tapi ada guruku ini Giska, yang kalau saya nanti bangga lagi pulang dia begini lagi, percuma saya tidak dengar, gitu kan? Tidak boleh sombong. Jadi saya kalau bawa penghargaan saya diam-diam, malu saya takut dibilangin lagi tidak boleh sombong gitu. Allahu Akbar. Dan ternyata Allah itu sangat mencintai saya pede. Karena Giska sudah mandiri, Allah jadi percaya. Ibu-ibu pernah nggak merasa sebagai panitia apa kalau kerjanya bagus tugasnya ditambah lagi? Oh, orang ini bagus loh kerjanya, suruh dia aja yang repot-repot. Itu lagi. Betul kan, Bu? Betul. Sama. Siapa yang mampu bekerja bagus, jangan enak-enak, pasti tambah lagi kerjanya. Bisa dia bisa lakukan, suruh dia lagi. Urus catering, dia pandai, pintar. Kasih lagi. Sound system udah ada, suruh dia saja, dia tahu semua. Buat napas jadi susah. Baru laris. Itu orang yang dipercaya. Saya mengandaikan diri saya, Allah percaya. Karena Giska bisa mandiri umur 12, bisa punya uang sendiri. Sementara anak yang katanya normal, yang sempurna masih dalam bimbingan orang tua. Itu upah pembelajaran pertama saya. Setelah itu kakak saya, saudara saya, begitu tahu Surya Tuli, maha benar kembali netizen dengan segala prihatin. Aduh Dewi, dosa apa? Ya Allah. Di keturunan kita Sedihnya. nggak ada, di keturunan ayahnya anak-anak nggak ada. Saya bilang saya memang pendosa, pasti saya punya banyak dosa. Tapi saya menganggap ini bukan hukuman, ini pembelajaran dari Allah. Dan saya berjanji, bersumpah, harusnya saya nggak boleh bersumpah, tapi saya ingat, saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Allahu Akbar. Bu, hati-hati amal lisan ya Bu, nembus langit Bu. Iya. Yang bagus nembus langit, yang jelek juga nembus langit Bu. Iya. Saya waktu itu dengan menahan kemarahan dan kesedihan, saya hanya minta tolong di batin saya, Allah tolong saya, anak ini akan membanggakan saya. Apa jawaban kakak saya? Saya kalau cerita itu merinding. Kakak bulu kuduku berdiri. Kakakku bilang, gimana caranya ya Dewi? Ini kan laki-laki, dia bakal jadi imam. Terus kalau dia cacat gini bagaimana? Oh, saya marah. Nanti Allah punya cara, kita buktikan. Selesai itu malamnya saya nangis sama Allah. Kok gak cukup satu? Yang menekan saya justru keluarga saya sendiri. Yang membuat sedih kalau kita dikoreksi oleh orang yang terdekat. Iya. Betul Bu? Betul. Orang lain tak masa bodoh, apalagi gak kenal. Saya tidak pikirkan pikiran orang lain. Tapi ini kakak kandungku. Kasiannya kamu Dewi. Saya bilang gak perlu dikasihani, itu udah bukti saya membela diri. Itu Giska udah mandiri. Berarti Allah percaya. Saya sampai bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Saya tahan sampai malam, saya nangis sama Allah. Allah tolong buktikan Allah. Engkau sesuai hak sangkaan hambamu. Aku sudah berbaik sangka untuk Giska, aku sudah berbaik sangka. Terima kasih engkau sudah membuktikan. Sekarang tolong ya Allah, kenapa gak cukup satu ya Allah, udah robek 12 mas, tambah lagi. Tolonglah ya Allah.
minta jawaban. Saya minta jawaban dengan keterbatasan saya. Saya bukan hafidho, saya bukan penghafal Quran, tapi ada beberapa ayat yang ibu saya dari kecil suruh saya baca. Ayat kursi saya suruh hafal supaya setan gak ada gitu.